Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut materinya. Kemarin kita sudah sampai sini, simple random sampling. Nah, untuk yang lainnya, ini sebenarnya adalah pengembangan ya dari simple random sampling. Kita mulai dari stratified random sampling. Apa itu stratified random sampling? Stratified itu berstrata, random itu acak, dan sampling itu teknik pengambilan sampel. Jadi dia artinya teknik pengambilan sampel secara acak dan berstrata. Kira-kira gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya, kalau kita yang sederhana misalnya, saya ingin tahu tentang pelayanan Fakultas Dakwah. Nah, saya strata berdasarkan semester, misalnya ya. Misalnya dimulai dari semester 1, semester 3, semester 5, semester 7. Nah, itu adalah stratified-nya. Kemudian randomnya seperti apa? Nah, randomnya misalnya semester 1 itu ada, kalau dakwah misalnya, kalau MD itu misalnya ada sekitar 180, maka dari 180 itu misalnya saya ambil 25%, berarti sekitar 45. Nah, dari 180 ke 145 itu dipilih secara acak. Pengacakannya seperti yang kemarin, seperti ini. Jadi ini kamu harus bisa, harus betul-betul ini menguasai, baru kita bisa lanjutkan ke apa namanya, ke yang lainnya. Kira-kira itu ya, stratified ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, stratified ini bisa dipakai juga untuk hal yang lebih luas, misalnya untuk politik sekarang itu banyak yang menggunakan stratified juga. Misalnya stratifikasi berdasarkan usia. Kenapa harus distratifikasi berdasarkan usia? Nah, ini yang harus diingat bahwa segmentasi itu penting. Jadi ketika kamu mau, atau misalnya seorang calon mau kampanye, itu usia itu penting. Kamu mau kampanyenya di mana? Atau di usia berapa? Misalnya di lingkungan usia-usia pemula, kamu ini masuknya ke apa? Untuk pemilu, pemilih pemula atau pemilih pemula itu berapa tahun usianya? Halo, ada orang nggak ini? Kalau pemilih pemula itu berapa? Ada, Pak. 17, Pak. 17 tahun, Pak. 17 tahun. Kamu kalau milih calon itu 17 sampai 20. 2024 ya? Mulai rame ya? Dari sekarang udah rame, Pak. Iya. Udah banyak yang nyebar flyer, Pak. Kepakan sayapmu. Parah, Pak. Masa kepak sayap kebinekaan, Pak? Iya ya. Udah main kepak-kepakan ya. Spanduknya di mana-mana luar biasa ya. Ada juga yang wah sudah mulai inilah. Ya kita sih akademisi, sehingga kita menilai itu sah-sah saja. Kamu mau milih siapapun ya itu pilihan kalian ya.
Tapi kita coba cermati yang saat ini ngetren. Itu misalnya ada Pak Anies, Pak Ganjar, siapa lagi? Yang kira-kira potensial gitu ya. Ridwan Kamil, Pak. Ridwan Kamil, itu yang sekarang yang muda-muda justru bagus ini ya, yang sudah mulai naik trennya. Ada lagi nggak? Siapa kira-kira? Iya Pak. Sampai mantan vokalis band salah satu Agus Harimurti Yudhoyono, Pak. Iya, Agus Harimurti. Ya meskipun belum ketahuan, karena dia belum pernah memimpin, tapi ya kemungkinan sih jadi wakil, mungkin dia lebih potensi atau paling tinggi juga jadi menteri ya. Karena kayak susah dia kalau untuk menjadi capres. Elektabilitasnya belum teruji ya. Tapi ya namanya politik kita nggak tahu juga sih, memang ya bisa juga nanti misalnya ya kita nggak tahu nanti akan ke depannya. Biasanya politik kan suka begitu ya. Ya dari calon-calon mereka itu, nah ketika yang sering biasanya dilakukan orang-orang di belakang layar itu biasanya adalah para konsultan politik. Konsultan politik ini biasanya lah yang bekerja keras untuk bagaimana misalnya calonnya itu menang. Nah itu sudah mulai, ya ada yang menggunakan berbagai cara, udah nggak ada halal haram, udah nggak ada, mereka ya pakai semua cara. Jadi ya konsultan politik lah sebenarnya yang di belakang layar itu yang mereka berjuang habis-habisan untuk memenangkan calon. Nah, konsultan politik ini mereka memetakan ketika misalnya kampanye itu segmentasinya itu mereka siapa. Kayak misalnya kalian masuknya ke, anggap aja ke apa ya, ke pemula lah ya. Kalian ke pemula mau nggak? Biasanya kalau anak muda itu kalau kampanye biar menarik itu gimana sajiannya? Saya nanya kalau kalian dikasih amplop, kira-kira bakal milih orang itu nggak? Ambil amplopnya aja, Pak. Tergantung Pak. Belum tentu, Pak. Nah, iya. Makanya anak muda itu jangan dikasih amplop. Dari isinya biasanya Pak. Anak muda itu senangnya apa? Misalnya dia seneng kongko, kumpul-kumpul, live musik gitu ya. Ya itu aja difasilitasi. Sediakan tempat, kongko-kongko, ajak ngobrol. Itu sebenarnya mereka sudah mulai gerilya. Itu bagian dari strategi. Kemudian misalnya ajak jalan-jalan. Oh, kalian kan kalau diajak jalan-jalan pasti mau kan? Apalagi gratis. Pastinya, Pak. Nah, itu kalau ada calon-calon yang ini itu suka begitu. Meskipun dari level yang terendah misalnya ya, dari mulai kepala desa ini suka kan begitu. Kecenderungan politisnya ya mereka sudah mulai segmentasi. Nah, dari sisi strategi konsultan politik sebenarnya itu sah-sah saja. Sehingga bagaimana kan tujuannya konsultan politik, bagaimana caranya calon yang dia dukung itu menang. Tapi kita sebagai pemilih cerdas kita harus memperhatikan, tetap kalau mau memilih calon cari yang memang benar-benar layak, nggak usah terpengaruh oleh apalagi iming-iming ya,
Biasanya yang didekatin itu kalau kita udah repot itu guru ngaji, kiai-kiai itu udah repot itu kita antara kepatuhan ya kalian ini ya yang pasti ya kalau bisa cari incumbent yang memang sudah teruji, kemudian juga punya rekam jejaknya juga bagus, sehingga kita benar-benar punya pemimpin yang memang yang baik ya buat bangsa ini. Nah, yang ingin saya katakan adalah ketika kita sudah melakukan stratifikasi ini, nah apa tujuan dari penelitian kita? Nah itu adalah target kita. Jadi stratified random sampling, jadi kita stratifikasi, kemudian kita diacak, itu adalah teknik sampling ini. Seperti yang tadi sudah saya katakan dari awal tentang contoh yang sederhananya itu, tentang kalau misalnya mahasiswa dakwah, maka yang kita stratifikasi itu berdasarkan misalnya semester. Oke ya, itu yang strata. Kemudian kalau yang cluster, ini mirip dengan stratified, tapi bedanya adalah dia hanya kelompok saja. Kalau stratified, stratanya jelas tingkatannya. Apa perbedaan mendasarnya antara stratified dengan cluster? Cluster itu kecenderungannya itu mirip, homogen ya datanya. Kalau stratified itu heterogen. Nah, kalau cluster random sampling, misalnya saya ingin tahu tentang perilaku mahasiswa dakwah, saya cluster berdasarkan misalnya prodi. Misalnya ada prodi MD, KPI, dan seterusnya. Sehingga kenapa ini dilakukan? Nah, tujuannya misalnya agar semua prodi itu ada keterwakilan. Sehingga kita bisa menentukan atau bisa sampel kita itu mewakili semua prodi yang ada di Fakultas Dakwah. Ini cluster. Kemudian yang berikutnya adalah systematic random sampling. Ini teknik pengambilan sampel secara acak sistematis. Wah, itu gimana itu? Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai itu ya. Sekarang yang sistematik. Iya, Pak. Nah, sistematik itu misalnya begini. Saya coba pakai Excel. Ada yang pernah ini nggak jadi relawan itu survei?
Saya pernah, Pak. Siapa? Saya. Oh, Sidki. Iya, Kamu Pak. dari lembaga apa, Sid? Saya lupa nama lembaga. Nama lembaganya lu. Oke. Survei apa itu? Nggak ada suaranya, Sid. Halo, Pak. Ada nggak, Pak? Ya. Iya, saya lupa nama lembaganya. Pokoknya saya itu pas yang Tangsel kemarin, Pak, quick-count-nya. Oh, Quickcon. Oke. Berarti yang kamu yang dijadikan dasar respondennya apa? Target akhirnya apa yang kamu ambil? Ininya, Pak, jumlah suaranya, Pak. Oke, berarti TPS gitu ya? Iya, itu, Pak. Oke. Oke, nanti kita coba yang quick count itu pakai teknik sampling yang mana. Nah, saya coba praktekkan yang systematic random sampling. Misalnya yang mau kita survei adalah kepala keluarga. Biasanya mau tahu tentang elektabilitas partai itu targetnya adalah biasanya kepala keluarga. Nah, penentuan RT kelurahan atau desa, RW, RT itu biasanya sudah ditentukan oleh pusat. Jadi sudah diacaknya dari awal. Nah, para surveyor itu biasanya mereka terima jadi, tapi diberikan di kakaknya baru mereka yang mengacak. Jadi misalnya kakaknya apa? Jadi pertama biasanya dilakukan surveyor itu izin ke kelurahan atau desa. Kemudian dari kelurahan desa itu dia bertanya dapat surat izinnya, itu penting. Jadi jangan sampai kamu disangka dari mana, dari lembaga nggak jelas, itu harus dapat izin dari kelurahan desa. Kemudian setelah dapat izin baru datang ke lokasi. Kalau Pak Lurahnya atau Pak Kadesnya itu menunjuk langsung ke RT, bisa langsung ke RT. Nah, RT biasanya punya data kakak. Kita anggap ini adalah ada 100 kakak. Kita mau mengambil 10 sampel, 10 responden. Dari 100 berarti kelipatan 10 ya, biar semuanya terbagi rata. Nah, yang kita lakukan adalah kita acaknya hanya 10 pertama saja. Nah, biasanya kita sudah dilengkapi dengan tabel bilangan acak, atau kalau belum ada kita acak sendiri. Misalnya kita acak itu 1 sampai 10. Oke, misalnya yang terpilih adalah 6. Maka sisanya respondennya adalah kelipatan 10 dimulai dari 6. Berarti 6, kemudian berapa? Kelipatan 10 naiknya 12, Pak. 16, 16, 26. 26, 36, dan seterusnya sampai 96. Sehingga kita punya dapat 10 responden. Itulah yang disebut dengan systematic random sampling. Oke. Bisa? Gampang ya? Jadi kuncinya tetap kembali ke simple random sampling. Hanya kalau yang stratified sama cluster itu diacaknya di akhir, kalau yang ini diacaknya di awal. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke yang ini. Beberapa buku utama itu sebenarnya adalah dia bukan multi-stage ya, tapi two-stage random sampling. Misalnya di buku ini nih.
Saya buku misalnya Elementary Survey Sampling. Nah, ini. Kelihatan ya? Wah. Tutup judulnya. Ketutupan background, Pak. Nah, Tutupan background, Pak. nih. Kalau mau Di saya malah mukanya Abdurrahman Kafi, Pak. itu sinyal kamunya itu. Nih. Itu Pak. Iya. Oh, Pak. Ketutup apanya judul bukunya itu jadi background. Iya ya, apa begitu sih? Dia cuma kenal wajah, kalau wajah nggak ketutup. Nah, itu. Ya kira-kira itu ya. Bolehlah nanti kalau mau pinjam-pinjam. Nah di sini tuh bahasanya adalah sebenarnya dia bukan multi stage tapi adalah two stage. Nah kemudian dikembangkan ternyata bisa lebih dari 2. Ada yang mengatakan two stage itu sendiri sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia tahapnya banyak. Nah bagaimana sih teknik ini dilakukan? Teknik ini dilakukan itu misalnya begini. Kayak quick count. Kamu pemilihan Tangsel ya? Sid ya? Iya, Pak. Oke, berarti kita levelnya Tangsel saja. Jangan nasional. Quick count versi Tangsel. Maksudnya apa? Jangkauannya adalah Tangerang Selatan. Caranya adalah yang pertama kita Tangerang Selatan itu ada berapa kecamatan? Ada berapa, Sid? Ada yang tahu nggak? 7, Pak. Mana aja? Ada Ciputat, terus Ciputat Timur, Pondok Aren, Serpong Utara, Setu, Serpong sama Pamulang, Pak. Hafal dia. Google, Pak. Oh. Saya kira beneran hafal. Saya dulu pernah survei tentang, saya buat aplikasi tentang ini apa? Masjid tracking yang kayak gitu. Nah, jadi saya juga pernah itu juga mendalami juga itu. Oke, yang multi stage ya. Yang pertama adalah 7 kecamatan. Nah, itu biasanya kecamatan itu punya ciri khas masing-masing ya. Misalnya kecamatan Ciputat. Nah, kecenderungan pemilihnya ke salah satu calon udah jelas ya. Atau misalnya daerah mana? Pondok Aren. Nah, atau misalnya daerah Setu itu yang menguasai calon mana? Nah, kalau kecamatan itu tidak bisa dijadikan punya ciri khas sendiri, maka kita jangan pilih secara acak, biarkan saja. Berarti kita ambil semua kecamatan. Tapi satu kecamatan, misalnya Ciputat Timur, ada berapa TPS? Maka dipilihlah misalnya tidak langsung ke TPS, misalnya ada berapa kelurahan desa. Misalnya anggap aja ada 10. Ciputat misalnya ada 10 kelurahan atau desa. Nah, dari 10 itu diambil misalnya 3 saja. Misalnya Cipayung dan seterusnya lah ya. Ada 3 misalnya. Nah, itu kita sudah milih secara acak. 1. Kemudian kelurahan Cipayung misalnya, tadi yang sudah terpilih, itu ada berapa TPS? Misalnya ada 100 TPS. Nah, dari 100 TPS dipilih secara acak. Pakainya apa? Simple random sampling lagi. Dapatlah misalnya kita ambil misalnya butuh misalnya 10 TPS. Sehingga kamu perhatikan bahwa pertama dari
kecamatan untuk memilih desa itu dipilih secara acak satu tahap. Dari desa ke TPS itu dipilih lagi secara acak. Nah, itulah disebut dengan multi stage random sampling. Gitu ya. Oke. Kamu kemarin itunya sudah ditentukan belum TPS-nya? Sudah, Pak. Oke, berarti betul dia dari awal sudah disetting, sudah dipilih secara acak. Jadi surveyor hanya cukup datang hadir, izin, tulis, pulang. Selesai ya. Setor Ya. WA. Kayak gitu, Pak. Iya, dapatlah ongkos ya. Lumayan lah, Pak. Nah, itu kalau surveyor. Tapi kalau kecuali jadi saksi atau lain ya harus tunggu sampai sore. Main enak kan jadi surveyor, jadi saksi, nggak usah ribet. Kalau kita juga ya kita datang itu biar nggak dicurigai orang saja izin itu. Sebenarnya nggak izin juga nggak apa-apa. Tapi satu biasanya agar dia tercatat di, kan ada juga lembaga survei yang abal-abal ya, yang faktanya apa, nulisnya apa, itu satu. Atau ada juga yang datanya benar, tapi dia milihnya di wilayah yang akan dimenangkan saja. Nah, itu juga udah nggak benar. Jadi quick count yang benar-benar itu ya memang yang betul apa adanya dan betul-betul dipilih secara acak. Oke, itu yang probability sampling. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya ya. Saya mau nanya sama siapa nih? Faiza ada nggak orangnya? Kameranya nggak nyala. Halo Faiza? Nggak nyaut ya? Oke. Latifah Nur. Latifah tidak respon juga? Siapa yang mau ini? Atau saya tunjuk lagi ya? Virus. Halo Rus. Hadir, Pak. Iya. Teknik probability sampling itu ada berapa, Rus? Saya belum paham betul, Pak. Itu yang tadi dijelaskan, ada berapa? Halo, ada berapa, Rus? Atau dibantu sama Saugi. Halo Saugi. Iya Pak, Probability sampling ada berapa, Gi? ada pertama yang ini bukan Pak, yang cluster random sampling satu yang berumpun. Yang minggu kemarin apa tuh? Yang minggu kemarin simple random sampling. Oke. Terus apa lagi? Terus tadi cluster random sampling. Terus
stratified random sampling. Stratified ya. Stratified, ya Pak. Terus tadi yang baru dibahas systematic random sampling. Oke, stop. Sistematis. Sekarang kita dilanjutkan sama siapa yang mau? Angkat tangan. Halo, siapa? Atau ditanya aja. Sakina. Iya, Pak. Tadi Saugi sudah menyebutkan 3. Sisanya kamu. Ada multi-stack random sampling, Pak. Oke. Ada multi-stage random sampling ya.